belajar dari ini mungkin penyampaian informasi sampaikan ke semua kelas di sini, jadi tidak perlu masuk ke kelas-kelas lain. Jadi ini langsung terhubung ke kelas melalui smart TV yang tadi dengan bantuan seperti ini. Kalau terjadi dukulan keterlaluan juga. Ini semua sudah dipikirkan bagaimana mempercepat 4.0 ini. Iya, jangan berkembang. Iya. 1.1 sampai 5.0. Iya, itu dia. Generasi Z Pak ya. Luar biasa. Mudah-mudahan sampai terus begini ya. Ayudinya. Ini yang mengembangkan program kita Pak. Iya. Langsung dari mana? Nanti Pak Joy ambil nomor kontak biar komunikasi perkembangan terkini. Ya. Biar dorang yang setiap hari ketemu di Angkasa Raya itu. Biar sekolah kita selalu terupdate terus. Ya. Tadi kan diupdate langsung. Iya. Di kunjungan tadi ini juga itu memberi sinyal positif sebagai Kemarin kunjungan dari Ibu Dirjen, Dirjennya. ya, tenaga kerja, dan dia sempat bertestimoni, dia terkejut bahwa di Papua ada sekolah seperti ini. Ya, kami di Papua berusaha untuk pendidikan, salah satu situs ini kita perjuangkan untuk membuka mata Indonesia bahwa kami Papua juga bisa. Itu tekad kami begitu. Karena jumlah kita, siswa kita kan 1.142 untuk SD SMP. SD SMP, dan itu jumlah boarding school salah satu terbesar Indonesia. Dan anak-anaknya damai saja, karena ya kakak beradik semua di sini, walaupun dari kurang lebih 5 suku yang berbeda. Ini perdamaian abadi Papua kita mulai dari sini melalui pendidikan. Ya, mereka inilah calon-calon nomor 1 di Papua Tengah, Papua Selatan. Kami punya pengalaman 20 tahun mendidik anak Papua. Dalam 10 anak Papua ada satu yang hebat sekali. Jadi perkiraan minimal ada 110 pemimpin hebat yang sekarang kami, termasuk itu yang tadi anak kecil yang masuk marching band. Kita setiap hari langsung mengidentifikasi kemampuan anak. Oh, ini sudah bisa, sehingga leadershipnya mulai ditanamkan sejak dini. Tadi kami sudah cerita dari bandara sampai bagaimana ke depannya ini, ternyata di sini titiknya banyak. Cuma belum teridentifikasi. Nah, satu hal lain Bapak, Papua begitu kaya raya. Ya. Dia punya ikan, dia punya alam. Jadi dia mentalitas dasar dia ambil langsung dari alam, meramu. Nah, tapi ini pemimpin tidak bisa dengan Indonesia yang di daerah lain, dia harus jadi pemimpin Indonesia. Maka dari yang konsumtif dia harus jadi produktif. Sehingga kita punya kearifan lokal di sana. Ya. Itu dia budidaya ikan mas, ikan nila, budidaya. Jadi hal seperti itu termasuk melindungi dia punya binatang-binatang. Itu Kakatua Raja yang mulia itu paling 20 tahun atas itu tidak ada. Tapi dari sekarang kita didik mereka untuk sayang orang punya alam sendiri. Nah, maka itu melekat ke dalam proses kita. Jadi secara integratif, bagaimana pendidikan kita rancang di sini. Karena ya guru-guru tenaga yang hebat, apalagi pandemi ini sudah 1 tahun, tinggal tanggal 25 ulang tahun. 2 minggu lagi dia ulang tahun ya. Pason. Luar biasa ya. Anak-anak di belakang sudah tunggu juga. Iya, enggak apa-apa. Sudah mau hujan ini, Sob. Mau bisa dipercepat. Sudah. BK. Oh ini. Oh ya. Sudah sarjana BK. Ada 2. Ya. Ada 2 orang. Nah, ini mereka ini. Semua terkasar. Nah, ini mau Semarang. Bang? Di Malang, makanya antara ketemu ini. Ini belum BK ya. Konseling perlahanannya di mana?
Silakan Silakan, Ibu. Ibu. Itu kan yang menjelaskan dan Ibu Flo dan Ibu Gamet. Jangan konseling. Oh, seperti dua ya. Ini yayasan begitu luar biasa. Ya Ibu, saya kan Ibu Flora dijelaskan program-program penanganan anak. Siapa tahu Bapak bisa kasih Iya, bisa kasih Iya. masukan, ya kan itu paling penting. Bapak, Ya, dan paling ini juga penting. lulusan psikolog ya. Iya. Jadi Bisa sama. Belajar banyak ya. Kalau penanganan sih kita biasanya lebih berkoordinasi dulu dengan wali kelas. Jadi kita rutin memang sering kita buat grup WhatsApp untuk bisa mengupdate informasi. Jadi kalau ada wali kelas bisa kasih keluhan atau ada perkembangan dari anak nanti diinformasikan ke BK. Terus kalau memang masalahnya serius dan butuh penanganan lebih lanjut dari BK nanti kita buat chat konseling. Cuma ini 1.000 kan ada BK-nya dulu. Iya. Benar. Kita Kita masih butuh. Mati butuh itu. 150 siswa Iya, per satu. per satu. Iya, kita masih butuh. Kita memang agak sulit sih Pak Sulit. mencari jurusan. jurusan itu di Uncen ini aduh, yang keluar itu 7 orang, di antara 7 ada yang jadi pejabat. Memang agak sulit Pak jurusan benar-benar konselor tuh agak sulit. Makanya untuk itu di SMP kelas 9 di sini kita juga sudah persiapkan mereka untuk studi lanjutan. Jadi sudah kasih mereka gambaran tentang karir, tentang jenjang berikutnya apa yang harus diambil biar sesuai dengan minat mereka. Tadi cerita panjang dari beliau supaya ke depan kita, karena ini fasilitas hampir apa yang kurang ya, kita nanti desain Iya. di mana ruang BK yang representatif. Iya. Harus ada. Misalnya ada layanan tertentu yang harus diberikan, ada terapi, Iya. ada stres tinggi, ada kayak tempat tidur di sana. Benar. Ada juga cermin yang lihat dari Ujung kaki sampai ke atas. Iya, perlu ya. Layanan terhadap penguasaan konten istilahnya, no? Penguasaan konten. Jadi kalau sering ke ini kan nanti mengganggu, tuh kan ada perilaku yang harus kita Iya. betul. Ya, tadi saya ada lihat satu. Itu sama dengan gerakan tambahan, tapi kalau itu tidak ditangani, dia berlanjut terus. Misalnya kedip-kedip, ada terapi itu. Disiapkan cermin, tembus pandang, depan belakang, jadi dia bisa lihat, bisa berdiri. Kita tunjukkan, coba lihat bagus atau tidak. Coba sekarang, kamu mundur, lihat. Ini posisi yang benar, posisi yang tidak benar itu diam. Jadi kadang itu body bagus kayak tadi, beberapa orang bagus tapi tidak tegak, dan itu namanya terapi penguasaan konten. Dari keterampilan nanti ibu yang melatih gitu. Iya. Nanti kapan-kapan baru. Jadi kalau sarananya sudah tersedia, kalau kita bisa, maksudnya training khusus. Kalau bisa ditambah, Iya Pak. tambah konselornya gitu toh. Kalau ini BK Uncen kan di sini ada beberapa, tapi mungkin dong di sekolah-sekolah lain. Mungkin Pak ya. Iya. Kan tadi lihat kok Bapak ini sudah dari tahun 90 di Uncen toh. Iya, mereka juga ada tes bakat dan minat ya Bu. Iya, itu rutin. Pakai apa? Pakai alat apa? Kita kerjasama dengan Universitas Timika. Universitas Timika. Indonesia. Ibu Teresia. Ibu Teresia. Iya. Demikian dan kawan-kawan. Universitas Timika. Pakai alat apa mereka? Baung kah? Satu alat. Iya, Satu alat saja. Terus kita lebih ke bakat minatnya sih. Iya. Kemudian yang SD itu kita tes IQ ya. Iya. Iya. Jadi tes IQ bakat minat. Iya. Sama pernah kepribadian. Kepribadian juga pernah. Iya, ada tes IQ, namanya tes Rapid Cognitive Aptitude. Itu untuk melihat kecerdasan umum situ. Orang tuh mengacu dari situ. Jadi tadi sekian orang ini pasti banyak yang cerdas itu. Cuma Iya. kita belum tahu persis Betul. ya. Digali, Teridentifikasi Pak ya. Iya, itu identifikasi. baik ya. Iya. Kalau tahu begitu datang kemarin sudah sekalian bawa supaya kita tahu ya. Terus setelah dia naik kelas 6, kita lihat lagi terjadi peningkatan ke tidak. Nah, dia bisa meningkat karena masih usia di bawah.
Terus apalagi kondisi kita di sini memungkinkan gurunya baik, suplai gizinya juga baik, kondisi di asrama juga baik, jadi tidak tertutup kemungkinan banyak yang akan berkembang dengan baik. Cuma kita tidak bisa ikuti sebaliknya. Ada tes bakat banyak sekali, ada minatnya supaya kita tahu sebenarnya anak ini untuk suka bola, tetapi dibandingin di situ kan. Nah itu alasan nanti bikin ini di sini harus ada grafik. Anak-anak kita di SD itu lebih banyak cenderung memilihnya di mana, bakatnya di apa, IPA kah, IPS kah, sehingga pembentukan kelas itu juga harus sejalan dengan sesuai dengan data pengembangannya ya, data akademik, data psikologis di combine ya. combine itu jadi mantap sekali itu nanti orang-orang Papua hebat di situ. Iya. Jadi selama ini kan kita lebih mengandalkan achievementnya tuh. Iya. Nilai akademik. Bukan berarti itu tidak baik, itu juga Iya, baik salah atau lebih satu. bagus lagi. Ada yang kita tidak lihat, Iya. tapi ada di dalam itu ada potensi. Ada potensi ya. Potensi ini manakala dia dipoles, wah luar biasa 2 kali 3 lipat itu. Cuma selama ini kan kita juga misalnya IQ-nya ini rata-rata, di atas rata-rata. Tapi kenapa ini prestasinya di bawah? Di bawah. Ada yang tidak nyambung di situ. Ah. Wah, berarti mungkinkah saya kayak tadi pembelajaran bersifat diferensial. Mungkin cara saya itu tidak cocok dengan dia, karena dia ternyata pintar ini, superior. Lalu tim editor akan mengeditnya, kemudian diselesaikan, akan dipakai lagi, kita masuk dalam tahapan berikut. Jadi ini benar-benar lain dari sebuah proses utuh, proses pembelajaran real sebuah kelas. Nanti dia diceritakan di bagian depan proses Iya, proses lagi. Terus nanti jika buku sekaligus peluncuran buku ini. Nah itu nanti diundang pemerintah dan pihak yayasan, Pak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Kota dan Kabupaten, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, itu semua diundang supaya juga memperkenalkan ini. Kita tahu bahwa ini memang diperlukan. Kita membuatnya dalam bentuk secara ini urutan-urutannya untuk membantu para guru, bahkan mungkin dia bukan lulusan bidang kependidikan, tetapi secara praktis ketika melihat kita hanya menunjukkan arahnya saja. Jadi sasaran kita adalah di SD yang atau SMP yang ada di pelosok, sehingga kita membuat yang praktis. Memang kekuatan di sini berbasis teknologi, maka kita akan berharap pada ring Palapa Timur untuk bisa membantu ini mempercepat proses. Itu kenapa di situ orang akan bertanya, kok di Papua pakai apa? Ini link, ini YouTube segala macam. Ya kami di sana kan ada ring Palapa Timur, sehingga kami punya berharap pemerintah bisa memfasilitasi. Jadi kita mendesain ini untuk anak-anak di sini karena sudah diambil dari latar belakang yang berbeda-beda, dan dia makan satu hari 5 kali Bapak. Makan pagi, makan snack siang, makan snack sore, dan sehingga kita rekrut guru-guru yang betul-betul punya kepedulian, tapi juga punya kecerdasan dan punya hati untuk pendidikan. Nah, itu yang melatar belakangi keberanian kami membuat modul-modul ini untuk memberi kontribusi untuk pendidikan, bukan hanya di sini tapi untuk Papua. Karena itu mengapa dalam penyelenggaraan lembaga kami mengundang selain ini audit internal, kita mengundang eksternal sehingga memastikan apa yang menjadi standar minimum kita kejar dan mengupayakan memberikan masukan untuk mengupayakan yang maksimumnya untuk bisa lalu menerjemahkan secara sederhana sehingga bisa diikuti oleh di sekolah-sekolah atau pendidikan di pelosok-pelosok baik pesisir maupun di lembah. Ini misi besar yang mau kita buat untuk Papua di sini. Dan sudah langsung dicoba.